Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, kita sekarang berjumpa lagi di pertemuan farmakota, mohon maaf, di pertemuan farmakoepidemiologi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam skema studi farmakoepidemiologi. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang yang observasional dan juga eksperimental. Nah, kalau sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi gitu mengenai perbedaan kedua metode itu, kemudian jenisnya apa saja. Ini hampir mirip dengan mata kuliah metode penelitian ya. Cuman ini lebih dikhususkan pada metode penelitian apa yang bisa kalian pilih dalam melakukan studi farmakoepidemiologi. Yaitu ada dua yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah studi observasional dan juga penelitian eksperimental. Observasional itu ada tiga tipe studi desain atau desain studi, yaitu adalah cross sectional, ada case control, dan juga ada cohort. Kemudian yang eksperimental itu ada yang menggunakan kuasi eksperimen, ada juga yang menggunakan eksperimen murni. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai metode penelitian yang observasional. Ini untuk farmakoepidemiologi ya. Yang pertama itu adalah cross sectional, kemudian case control dan juga cohort. Cross sectional itu apa? Jadi penelitian ini, jadi cross sectional itu desain studinya itu seperti ini. Jadi desain studinya itu adalah dari populasi, kemudian dari populasi itu dilakukan pencuplikan, kemudian dikelompokkan menjadi yang terpapar berpenyakit, terpapar tapi tidak berpenyakit, dan juga tak terpapar tapi berpenyakit, dan tak terpapar tapi juga tidak berpenyakit. Nah, penelitian ini tuh berusaha melakukan pemotretan pada saat penelitian dilakukan. Dan penelitian itu bersifat potong lintang, dalam artian dia mengamati paparan dan penyakitnya itu secara serentak. Jadi seperti ini ya, mengamati paparan dan juga penyakitnya. Ini ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar, dan juga penyakitnya itu secara serentak. Ada yang berpenyakit, tidak berpenyakit, kemudian ada yang berpenyakit dan juga tidak berpenyakit. Sehingga resiko suatu penyakit itu tidak dapat diketahui dengan sebenarnya. Jadi keadaan resiko penyakit, OR dan juga RR-nya itu dapat terlihat tetapi ukuran yang kurang tepat. OR dan RR ini sudah kalian pelajari di metode penelitian ya, yang diampu oleh dosen lain. Jadi Ibu tidak akan membahas secara detail di sini. Kalian pastinya sudah tahu gitu ya, tentang odds ratio dan RR ini. Kemudian untuk desain cross sectional itu ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kelebihannya pastinya dia lebih murah, cepat dilakukan, dan dalam pelaksanaannya lebih singkat. Tapi kelemahannya, dia dibandingkan dengan studi yang lain itu relatif lebih lemah. Level of evidence-nya itu dia lebih lemah. Nah, kalau case control itu apa? Case control itu nanti desain case controlnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah populasi, kemudian ada kasus yang penyakit, kemudian ada kontrol yaitu yang tidak berpenyakit. Jadi ada pasien yang mempunyai kasus, yang mempunyai penyakit, dan kontrolnya yang tidak berpenyakit.
Nah, yang pasien yang berpenyakit itu ada yang terpapar dan juga tidak terpapar, dan kontrol itu yang tidak berpenyakit itu nanti ada yang terpapar dan juga ada yang tidak terpapar. Nah, penelitian yang coba menyajikan dalam kerangka retrospektif itu mengukur ke arah belakang. Jadi penelitian ini menelusuri keadaan di masa lalu terhadap riwayat dari penyakitnya. Dan ukuran yang tepat dalam penelitian ini itu adalah odds ratio. Jika menggunakan ukuran resiko relatif atau RR itu kurang tepat karena arah dari penelitiannya itu menelusuri ke belakang. Jadi yang lebih tepat adalah odds ratio-nya. Nah, untuk kriteria pemilihan kasusnya itu ada kriteria diagnosis atau kriteria kasus dan definisi operasional yang harus dibuat sejelas-jelasnya. Kemudian kriteria pemilihan kasusnya itu juga populasi sumber kasus atau kasus itu dapat bersumber dari rumah sakit dan juga komunitas. Selain itu juga ada jenis data penyakit atau kasus merupakan insidensi atau prevalensi. Untuk kriteria pemilihan kontrolnya, itu karakteristik populasinya, itu sumber kasus. Kemudian harus ada keserupaan antara kasus dan juga kontrolnya. Nah, pertimbangannya itu adalah ini lebih ke praktis dan ekonomis. Nah, untuk case control itu tentu saja juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya itu lebih valid jika dibandingkan dengan penelitian cross-seksional dan biayanya itu relatif lebih murah dan waktu juga relatif lebih singkat. Tapi kekurangannya bias informasinya itu masih relatif lebih tinggi. Jadi level of evidence-nya masih berada di bawah cohort gitu ya. Tapi masih di atas cross-seksional. Nah, sekarang Sekarang kita akan membahas penelitian kohort, yaitu penelitian yang bersifat mengetahui faktor resiko dari suatu efek paparan. Jadi penelitian yang dapat memprediksi kejadian suatu penyakit. Penelitian itu dapat menghitung laju kecepatan dari suatu penyakit yang diteliti, tapi ini jarang dilakukan. Nah, sulitnya desain kohort itu dikaitkan dengan waktu penelitian yang relatif lebih lama dan biaya yang cukup mahal. Dan juga biasanya kelemahannya itu banyak subjek penelitian yang drop out dan sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi. Nah, desain kohort adalah seperti ini. Dari populasi, kemudian diambil yang non kasus, kemudian ada yang terpapar, kemudian ada yang tidak terpaparkan, kemudian di follow up. Kalau yang terpapar itu nanti di follow up terpapar yang berpenyakit dan juga terpapar yang tidak berpenyakit. Kemudian yang tidak terpapar itu juga di follow up, nanti ada yang tidak terpapar dan berpenyakit dan juga ada yang tak terpapar tak juga berpenyakit. Nah, ini desain kohort. Tentu saja kelebihan kohort itu desain penelitian yang relatif lebih kuat jika dibanding dengan penelitian-penelitian yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kekurangannya itu jelas biaya yang dibutuhkan lebih mahal, kemudian membutuhkan waktu yang lama dan relatif kehilangan subjek penelitian itu dalam jumlah yang banyak. Karena kan lama waktunya sehingga kehilangan subjek penelitiannya itu resikonya cukup tinggi. Kemudian sulit juga dalam melakukan evaluasi. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai penelitian yang eksperimental, yaitu studi di mana peneliti itu sengaja mengubah sebuah atau lebih faktor pada situasi yang terkontrol dengan tujuan mempelajari pengaruh dari perubahan tersebut. Jadi jenis studi eksperimental itu ada dua, yaitu adalah eksperimental murni dan juga ada eksperimental yang kuasi. Nah, untuk yang eksperimental murni, dia menggunakan metode random ya. Jadi, studi eksperimen yang menggunakan prosedur random atau pengacaan subjek
untuk mengalokasikan berbagai level faktor penelitian kepada subjek peneliti. Jadi penunjukan subjek penelitiannya itu adalah secara random atau secara acak. Dan desain umum dari eksperimen random itu adalah dari populasi nanti dicari yang memenuhi syarat. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak memenuhi syarat juga itu termasuk kriteria yang eksklusi. Kemudian dari yang memenuhi syarat itu ada yang setuju berpartisipasi dan ada yang menolak berpartisipasi. Ini berarti udah tidak masuk kriteria ya. Kemudian dari yang setuju berpartisipasi itu dilakukan randomisasi atau perlakuan acak atau dilakukan secara acak subjeknya, pasiennya. Kemudian ada pasien yang diberikan perlakuan dan ada yang tidak diberikan perlakuan. Ini sebagai kontrolnya. Nah, ini yang eksperimen random. Kemudian untuk eksperimen kuasi itu merupakan studi eksperimen yang dalam mengontrol situasi penelitian itu menggunakan cara yang non-acak atau cara yang non-random. Kalau yang tadi yang eksperimental murni itu menggunakan cara acak, tapi kalau yang kuasi dia tidak menggunakan cara acak. Nah, dalam epidemiologi itu sering dipakai biasanya untuk mengevaluasi dampak dari adanya intervensi di masyarakat. Jadi tidak perlu pakai metode yang acak ya. Nah, untuk desain eksperimental kuasi itu, jadi ini ada eksperimen, juga ada kontrol. Nah, kalau yang kuasi itu tidak tidak ada sistem pengacakan, dari subjek penelitiannya, tapi langsung saja eksperimen itu nanti subjek penelitiannya diberikan terapi atau diberikan perlakuan. Nah, kalau yang kontrol itu nanti juga tidak ada tidak ada pengacakan, tidak ada randomisasi dari subjek penelitiannya. Kemudian langsung saja gitu dievaluasi bagaimana kalau misalnya tanpa yang satu diberikan perlakuan, diberikan terapi, yang satu tidak, itu nanti dievaluasi bedanya seperti apa. Jadi bedanya antara eksperimental yang kuasi dan random itu adalah pada randomisasi. Seperti itu. Nah, kalau intinya pada yang kuasi itu sama seperti ini tapi tidak ada randomisasi. Jadi langsung ke perlakuan ataupun kontrol. Begitu saja. Ya. Itu sekian kita bahasnya, cukup overview-nya saja ya. Nanti untuk detailnya lebih ke materi-materi yang selanjutnya atau di kuliah pertemuan selanjutnya. Ini overview dulu dari metode penelitian yang biasa dipakai di studi farmakoepidemiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum, terima kasih.